Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, minggu pagi ini. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat teduh sejenak. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, mari masuk, mari masuk. Syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, Kau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang baru, sehingga kami boleh menikmati hari ini ya Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, di ibadah kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Kau yang menjadi pusat di dalam hidup kami ya Tuhan, terutama untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, shalom kakak, shalom semuanya. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi bertemu dengan adik-adik sekolah minggu, walaupun masih dalam keadaan online. Tidak mengurangi sukacita kita karena matahari masih tetap bersinar. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, dan memuji nama. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang,
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Lian. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita dan di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Duduk diam, kita mau angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini sekali lagi. Kakak Dewi undang bangkit berdiri, kita mau katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik boleh angkat tangannya, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Ku siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada kakak Lian kami persilahkan. Shalom, selamat siang adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu, selamat Pentakosta. Hari ini kita bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh tempat, di seluruh negara, memperingati satu lagi perayaan gereja, yaitu Pentakosta. Kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai mempelajari kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan Pentakosta, yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, terangilah hati kami, celikkanlah pikiran kami untuk mengerti firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan memberkati. Kakak-kakak yang mempersiapkan pelayanan ini juga Tuhan memberkati.
Berkatilah kami dari awal hingga selesainya dengan firman Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Dengan penuh sukacita kita membaca ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Pentakosta. Kita mulai 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adik-adik, selamat menikmati penjelasan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini Minggu 31 Mei 2020, kita sekali lagi memperingati salah satu upacara gereja. Adik-adik tentu tahu apa itu Natal. Natal adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Selanjutnya adik-adik juga tahu apa itu peristiwa Jumat Agung, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus, di mana Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan untuk apa? Untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Kita juga adik-adik sudah tahu apa itu Paskah, yaitu peristiwa 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan di sana adik-adik, kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, dan itu terjadi pada peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Iblis sudah dikalahkan. Yang keempat, kemarin kita juga sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu terjadi 40 hari setelah Paskah. Dan hari ini kita akan bersama-sama memperingati apa yang namanya Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus. Adik-adik, tadi kita sudah baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Namun ada baiknya ya adik-adik membaca secara lengkap, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-40. Mari kita belajar lagi. Apa itu Pentakosta? Sebelum peristiwa Pentakosta, Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia bilang, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus, kita lihat situ adik-adik ya. Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati para murid. Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Hati mereka begitu bergembira karena mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus dan menjadikan para murid untuk menjadi saksi, termasuk kepada adik-adik, untuk menjadi saksi Tuhan, pemberita kabar kebenaran, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, apa itu Pentakosta? Tadi kakak juga sudah sampaikan, Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus.
kepada orang percaya, di mana Roh Kudus dicurahkan seperti janji Yesus tadi di dalam Kisah Rasul pasal 1. Dan kita mau melihat di sini Pentakosta, Penta 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus dicurahkan. Adik-adik, pada saat itu murid-murid, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Seperti perintah Tuhan Yesus agar para murid berkumpul di satu tempat, dan murid-murid setia. Mereka berkumpul untuk apa? Untuk berdoa, menanti janji Tuhan. Maka adik-adik, kita juga harus terus hidup di dalam doa, menanti janji Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan dan kita memohon, kita berharap apa yang kita doakan itu terjadi. Begitu juga dengan para murid. Di tengah-tengah kesedihan mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus, mereka berkumpul, berdoa, berharap agar janji Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan, memampukan mereka menjadi saksi-saksi Tuhan, itu terjadi. Jadi kita lihat tuh ya, di situ para murid berkumpul, dan di kanan bawah kita melihat mereka berkumpul untuk berdoa. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, di mana mereka berkumpul. Dan tampaklah kepada mereka, lihat ya adik-adik ya, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lihat adik-adik, wajah mereka wajah yang sukacita, wajah yang bahagia, wajah yang diberkati. Karena apa? Mereka menerima Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Nah, di sini adik-adik kita melihat bahwa murid-murid, orang-orang percaya berani menyaksikan tentang Yesus. Kita lihat di situ ada satu orang murid dengan lidah api di atas kepalanya, dengan berani mereka berkata-kata menyaksikan bahwa Yesus yang mereka sudah bunuh, yang mereka sudah salibkan, Yesus itu juga sudah bangkit di hari yang ketiga. Dia sudah naik ke sorga menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan para murid diberikan kuasa, keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, meskipun kita masih kanak-kanak, meskipun kita masih sangat muda, Tuhan juga memberikan tugas kepada kita ya, untuk bersaksi. Kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kepada siapa? Kalau di rumah ada mbak, Tuhan Yesus baik. Kalau kita di dalam perjalanan ada orang-orang yang kita bisa temui, kita juga bisa bicara bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kepada siapa lagi? Kepada orang lain, siapapun. Juga kepada papa, mama, kita bisa bilang, papa, mama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah menjaga aku, melindungi aku. Tuhan Yesus baik kepada aku, Tuhan Yesus juga baik kepada papa, mama. Kita juga bisa bicara ya, sampaikan kepada orang-orang lain, saudara-saudara yang lain. Bersaksi tentang Yesus yang sudah mati, disalibkan untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bukan lagi orang-orang yang kalah, tapi orang-orang yang menang. Seperti halnya Yesus sudah menang atas iblis setan, sudah menang atas kuasa si jahat dan maut. Yesus sudah bangkit memberikan kemenangan. Yesus yang sama juga memberikan keberanian kepada para murid untuk bersaksi. Dengan apa?
dengan pertolongan, dengan kekuatan pendampingan dari Roh Kudus. Nah, adik-adik lihat, pada saat itu 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 3.000 orang bertobat. Itu adik-adik bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41. Ayo kakak tunggu ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 orang banyak ya adik-adik ya. Dan mereka datang kepada para murid. Mereka mengakui mereka orang berdosa. Mereka mengakui mereka mau menerima Yesus yang menyelamatkan, yang menebus dari dosa, dan akan menolong orang-orang untuk terus mengenal Tuhan dengan setia. Dahsyat ya adik-adik ya. Dengan kuasa Roh Kudus, murid-murid, orang-orang percaya pada saat itu diberikan kemampuan untuk bersaksi, dan mereka memenangkan 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus. Adik-adik, Tuhan juga mau kita masing-masing membuka hati untuk Tuhan menjadi Raja atas hidup kita. Yuk ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, seperti Tuhan membuka hati 3.000 orang pada zaman dulu untuk bertobat, menerima Tuhan menjadi juru selamat. Kami juga ya Tuhan, masuklah di dalam hati kami. Pimpinlah hidup kami anak-anak-Mu, dan jagailah kami agar hidup kami menjadi saksi-saksi Kristus. Berkatilah kami selama belajar di sekolah. Jadikanlah kami anak Tuhan yang pintar dan juga dengar-dengaran kepada orang tua. Terlebih menuruti firman Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu apalagi adik-adik? Kita lihat slide berikutnya ya. Di sini kakak akan meringkas siapa sih Roh Kudus itu. Yang pertama, yuk kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan apa? Aku, kata Tuhan Yesus, akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah roh penolong yang menyertai kakak, menyertai adik-adik, menyertai orang tua kita. Semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan menjadi Raja atas hidupnya. Tuhan memberikan Roh Kudus, roh penolong, yang akan juga menolong adik-adik untuk berkata iya terhadap kebenaran dan berkata tidak dalam dosa. Ya adik-adik, sehingga kalau ada ajakan dari teman-teman yang berbuat salah, berbuat dosa, oh tidak, saya tidak mau. Kenapa? Karena di dalam hidupku ada Roh Kudus
yang menolong aku menjadi anak Tuhan yang hidup benar. Dan yang kedua, Roh Kudus adalah roh penghibur. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yuk, dibuka. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi roh penghibur. Menghibur kita pada saat kita sedih, menghibur adik-adik pada saat merasa sendiri, memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan baru bahwa di dalam Tuhan, bersama Tuhan Yesus, adik-adik akan cakap melakukan segala perkara. Adik-adik akan menjadi pemenang-pemenang, bukan orang-orang yang kalah, karena ada penghiburan dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, siapa sih Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yuk lihat lagi, coba kita balik lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Bilang apa? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus, roh kebenaran, mau masuk di dalam hati adik-adik. Menjadi raja, menjadi yang terpenting, menjadi yang terutama di dalam hidup adik-adik. Adik-adik tahu ya, tubuh kita adalah bait Allah, rumah di mana Tuhan tinggal, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati kita semua. Dan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, di situ ngomong apa tuh? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran, yaitu firman Kristus. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Adik-adik, yang ketiga, Roh Kudus, roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu yang terutama ada di mana? Ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, yang rajin baca firman, yang rajin berdoa, yang rajin bersaksi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, mewartakan, menyampaikan siapa Yesus. Yesus siapa? Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu adik-adik adalah 3 peran Roh Kudus, yaitu sebagai roh penolong, roh penghibur, dan roh kebenaran. Nah, adik-adik, pagi ini kita sudah belajar mengenai Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Berkatilah adik-adik untuk mengerti peranan Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus masuk di dalam hati mereka, memimpin kehidupan adik-adik, memberkati seluruh aspek kehidupan
masa sekarang, dan masa yang akan datang dari semua adik-adik yang kami kasihi. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan mereka, lindungilah ya Tuhan dengan bala tentara sorga, sehingga adik-adik dapat menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa, adik-adik di dalam masa belajar di rumah Tuhan memberkati. Adik-adik di rumah juga Tuhan menjagai dengan kesehatan, menjagai dengan sukacita, bahagia, berkat-berkat dari Tuhan. Lindungilah mereka dari ancaman pandemi COVID-19. Lindungilah adik-adik kami ini dari niat jahat orang, kejahatan yang ada di luar sana yang bisa saja mengancam mereka. Berkatilah dan tolonglah para orang tua untuk menjaga, membimbing, menolong adik-adik yang kami kasihi ini dalam belajar, juga di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, Terima Kasih Yesusku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Hati kami melimpah dengan syukur memaknai Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus juga sudah masuk di dalam hati kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah Roh Kudus terus berkarya, memimpin dan menjadikan adik-adik sekolah minggu sedari dini. Tuhan, Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa di surga, penghiburan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, Kak, pengumuman minggu depan apa aja ya? Pertama, minggu depan ibadah kita tetap online. Yang kedua, persembahan jangan lupa minta tolong orang tua kita untuk transfer ke bendahara gereja. Ada lagi tambahannya, Kak? Sudah cukup, tetap di rumah, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Halo, selamat sore, moms, adik-adik, sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus. Kita mulai ya. Kita mulai. Sekarang kita akan menghubungi. Ayo, siapa yang akan saya hubungi? Yang pertama adalah Hai. Saya mau tanya mengenai Pentakosta. Ya. Mengenai Pentakosta, ya. Orang tuanya boleh jawab. Pentakosta itu apa ya? Turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus. Iya. Coba, hari turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus? Pencurahan. Oke, pencurahan Roh Kudus terjadi di mana? Di mananya nggak tahu, Kak. Oke deh, nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan sehubungan dengan pelayanan digital sekolah minggu? Nggak ada sih. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang mungkin hari sebelumnya kali ya diingatkan lagi untuk kalau ada sekolah minggu. Oh, jadi diingatkan lagi orang tua ya? Iya, kadang-kadang aku bilang lupa. Iya. Apa kakinya kenapa? Halo Mire, dadah. Dadah, Kakak. Dadah, makasih. Selamat. Ya, Tuhan berkati. God bless you. God bless you. Ya, itu tadi dengan Mire. Dan jawabannya benar ya. Jawabannya benar bahwa Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Sekarang kita ke yang sudah siap. Yang sudah siap. Coba kita lihat lagi. Info Alesia. Oke, Alesia. Saya telepon Alesia sebentar. Alesia, kakak telepon ya. Kakak telepon Alesia. Halo. Hai Alesia. Di mana nih? Hai. Di rumah. Di rumah. Oke. Alesia, ini kita juga lagi rekaman untuk sekolah minggu. Ya. Alesia, kakak mau tanya dong. Apa yang Alesia tahu mengenai Pentakosta? Hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus. Iya, 50 hari setelah Paskah. Ya, Alesia ya. Oke. Ini tadi ditanyainnya semua apa murid-murid sekolah minggu. Iya, ini juga lagi direkam. Nanti Alesia bisa lihat di
YouTube Sekolah Minggu hari Minggu besok. Oke. Oke, Alesia, kakak mau tanya dong, apa yang Alesia tahu mengenai Roh Kudus? Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita ya? Iya, ada di dalam hati kita. Iya, karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, dia ngapain ya? Dia menjaga kita. Menjaga pikiran supaya nggak ada pikiran kotor, menjaga tingkah laku supaya tidak ada juga tingkah laku yang salah ya. Ya. Alesia ada mau cerita atau sampaikan kepada teman-teman sehubungan dengan ibadah sekolah minggu? Nggak ada. Nggak ada. Alesia ikut terus ya. Oke. Ya, kemarin juga kakak lihat Alesia yang baru Alesia yang kumpulin bikin malaikat. Wih, keren banget. Mana malaikatnya, ada di situ nggak? Ada. Dekat atau jauh? Dekat. Dekat. Coba liatin deh. Kasih lihat ke teman-teman boneka malaikatnya. Ya, kita tunggu ya. Kita tunggu Alesia mau memperlihatkan. Ini dia. Wih, keren banget. Itu bikinan sendiri ya? Yang gambar tante aku, yang warnain aku. Wih, hebat. Berapa lama ngerjainnya Alesia? Setengah jam. Setengah jam. Wih, hebat. Ya, oke Alesia. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya. Dadah. Dadah. Alesia sudah. Sekarang kakak mau tanya kepada teman-teman yang lain yang aktif, yang sudah ada ya. Coba sekarang kakak mau menghubungi. Ya, sekarang saya mau menghubungi Veronica. Di mana Veronica? Sekarang saya mau menghubungi Elkan. Hai. Loh, kok kabur? Halo Medi, ini langsung direkam loh Medi. Ya, langsung direkam, nggak apa-apa, senyum dong. Oke, apa kabar Medi? Baik kalian. Puji Tuhan. Medi, kok Elkan ada? Ada angkat. Oh, nggak apa-apa, sama-sama. Coba sekarang Medi dulu ya. Mana? Aiko. Ya udah, nggak apa-apa, nanti satu-satu. Medi. Ya. Kakak mau tanya dong mengenai Pentakosta. Di atas kepala orang-orang yang ada di sana ada apa ya? Ingat nggak? Ada lidah api ya? Ya udah jawab. Apa kabar kok? Ya apa jawab apa? Pentakosta tuh hari apa? Ayo pegang. Hari Roh Kudus turun. Oh, turunnya Roh Kudus, keren. Elkan tahu di kota mana? Kota Yerusalem. Ya, dan Roh Kudus hinggap di para murid yang hadir saat itu. Oke, ya, Ko Elkan sehat ya? Medi sehat? Bu Anita terima kasih. Dadah Ko, dadah Medi. Ya, dadah. Tuhan berkati ya. Ya. Halo Naomi.
Nih, langsung direkam Naomi. Apa kabar? Baik, Kak. Puji Tuhan. Itu ada Kenzo? Nggak ada? Sendiri? Apa? Coba, Ada nih. mana dek? Halo. Halo, Kak. Waduh, sehat-sehat ya. Kenzo, Iya. itu pipinya makin sehat. Lama di rumah. Naomi juga. Sekarang kakak mau tanya dulu sama Kenzo. Kakak Naomi bisa bantu. Kenzo pernah dengar mengenai Pentakosta? Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus. Oke, nggak apa-apa. Nah, Kak Naomi tahu ya? Dikit-dikit. Oke, tolong dong ceritain sedikit yang Naomi tahu mengenai Pentakosta. Pentakosta itu hari yang tadi kakak bilang. Nah kalau hari Pentakosta itu 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah pas Pentakosta itu Roh Kudus turun ke bumi menyerupai lidah-lidah api, angin kencang, lalu mereka berbicara dengan bahasa yang beda-beda, Kak. Keren. Tahu nggak bahasa apa aja? Banyak. 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 Ya, Naomi ada yang mau disampaikan kepada teman-teman? Ini langsung direkam. Buat semuanya sehat-sehat terus ya, stay safe aja di rumah. Di rumah aja, nggak usah keluar-keluar dulu. Biar nanti keluar-keluar dulunya nanti aja. Nggak sekarang, biar kita sehat semua. Terus juga biar bisa kembali ke gereja kalau minggu lagi. Oke deh. Ya, salam sama papa mama ya. Iya, Kak. Naomi sama Kenzo juga. Keep healthy, stay at home. Belajar dari rumah juga. Ya, Tuhan memberkati. Iya, Kak. Tuhan Yesus memberkati juga. Dah. Selanjutnya saya mau menghubungi Eben. Hai Eben. Ini lagi direkam. Ya ampun pakaiannya. Eben. Ya. Eben tahu mengenai Pentakosta? Apa tuh Pentakosta? Hari turunnya Roh Kudus. Oke. Roh Kudus turun di atas kepala orang-orang dalam bentuk apa? Ingat nggak? Enggak, dalam bentuk lidah-lidah api. Sekarang Roh Kudus ada di mana? Hati kita. Ada di dalam hati. Ada di dalam hati, dia ngapain ya? Bersama dengan kita. Iya. Roh Kudus ada di dalam hati bersama-sama dengan kita. Tugas Roh Kudus ngapain? Untuk menjaga kita. Menjaga. Oke. Pinter. Ini lagi ngapain ini di rumah? Lagi minum susu tiba-tiba papa nelpon. Mau minum susu tiba-tiba Papa nelpon. Iya, ini lagi di gereja. Rajin belajar ya. Oh iya, Eben mau pesan-pesan sama teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Enggak. Bilang teman-teman tetap di rumah ya, jaga kesehatan gitu. Enggak? Enggak. Ya. Oke Eben, Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah. Dah. Selanjutnya saya mau menghubungi adik sekolah minggu lain kelas pertama Kenzo. Hai Kenzo. Suaranya kencang dong. Ini langsung direkam ya. Kenzo, apa kabar? Baik, Kak.
Wah, sinyalnya nih memang mungkin telepon biasa aja mungkin ya. Coba kita hubungi telepon biasa. Coba. Halo Kenzo. Kenzo, apa kabar? Baik, Kak. Tapi kakak mau tanya cepet ini ya. Kenzo pernah dengar mengenai Pentakosta? Pentakosta. Sekarang saya mau menghubungi kakak sekolah minggu. Halo kak. Halo. Ini langsung direkam ya kak? Iya, halo. Ini sudah sampai rumah? Belum. Oh, kak mau tanya dong kak mengenai Pentakosta. Tadi adik-adik sekolah minggu ada yang paham banget, ada yang pahamnya setengah, ada yang kurang paham. Tapi Iya. saya juga mau tanya nih sama Kak Yeli mengenai Pentakosta. Ceritain dong kak mengenai Pentakosta langsung kepada adik-adik ya. Oh ya, Silakan. adik-adik. Jadi Pentakosta itu adalah hari di mana Roh Kudus turun ke atas manusia. Itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk hadir di hati manusia gitu. Berarti di hati kita masing-masing. Jadi Roh Kudus sekarang ada di dalam hati kita ya kak ya. Betul. Ngapain ya kak Roh Kudus dalam hati kita? Nah, jadi Roh Kudus itu adalah roh yang bikin kita kayak misalnya kita lagi melakukan sesuatu yang jahat nih, mau ngambil uang mama. Nah, Roh Kudus itu tugasnya mengingatkan kayak, ih nggak boleh tuh ambil uang mama gitu. Dan juga misalnya mau menyakiti hati teman, Roh Kudus membuat hati kita nggak nyaman ya kak ya. Iya betul. Jadi Roh Kudus itu tugasnya mengingatkan kita agar kita nggak menyakiti sesama, nggak boleh ngambil uang mama atau misalnya berantem sama adik itu nggak boleh gitu. Oke, terima kasih Kak Yeli. Kak Yeli ada yang mau disampaikan untuk adik-adik sekolah minggu? Nah, untuk adik-adik, mungkin adik-adik masih belum paham atau misalnya beneran nggak ya ada Roh Kudus di dalam hati kita gitu. Tapi adik-adik ingat, adik-adik bisa selalu berdoa supaya adik-adik bisa ngerasain nih ketika nanti adik-adik mau ngambil uang mama atau misalnya adik-adik mau berantem sama adik, terus habis itu ada yang ingetin, nggak boleh. Nah, itu mungkin Roh Kudus sudah mulai bekerja di hati adik-adik masing-masing gitu. Oke kak, kita guru sekolah minggu berdoa ya kak ya supaya Roh Kudus juga menguasai hati hidup adik-adik sekolah minggu. Pastinya dong Kak. Ya, oke Kak Yeli, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih. Dadah. Dadah. Ya, sekarang saya mau menghubungi si cantik Bennett. Ini dia. Ya nggak apa-apa, ini mau ngomong sama kakak ya. Halo Bennett. Halo kakak Bung. Halo Bennett. Tetap sehat ya di rumah ya. Iya Bung. Kok ya opung kakak. Bennett. Bennett, hari Minggu besok kita merayakan Pentakosta ya. Bennett jangan lupa ajak abang adek tuh, abang kecil supaya mengikuti ibadah online sekolah minggu ya. Oke. Bennett ada mau yang disampaikan sama teman-teman sekolah minggu? Enggak. Aja. Apa? Di rumah aja. Di rumah aja. Sambil ngerjain PR dong. Dan tetap berdoa ya.
Oke deh. Iya. Kakak mau bicara sama mama bisa? Ya, opung kakak tulang. Ini langsung direkam loh. Kalau gitu aku dandan dulu. Iya, bisa dilihat di Facebook Live juga sih. Udah ngintip tadi dikit. Iya. Berna tidur. Oh. Tidur dia. Iya. Kak, barusan saya diskusi sama Kak Yeli. Tolong dong Kak Debi juga tambahin mengenai arti Pentakosta dan ceritain sedikit. Suka banget ya tetap nembak loh. Nggak mau banget sih. Sendiri-sendiri. Namanya juga ngetes. Kalau kakak Debi, Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Sebentar, berupa api yang menyala. Tapi saat ini Roh Kudus ada di hati kita masing-masing untuk menjaga, untuk menyertai kita. Seperti itu. Roh Kudus ada di dalam hati kita ya Kak ya? Ya. Puji Tuhan, ada di dalam hati kakak sekolah minggu dan ada di dalam hati, ada di sekolah minggu semua ya. Betul sekali. Dan memimpin kita kepada kebenaran. Amin. Ya, oke deh Kak Debi, terima kasih. Ya kakak. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Dadah. Bye. Ya, kita mau hubungi Kenzo Silayan. Halo Kenzo. Ya Pak. Ya, sehat-sehat ya. Ya. Kenzo, bisa tolong ceritain mengenai Pentakosta? Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus ada di mana Kenzo? Halo. Roh Kudus ada di mana Kenzo? Di hati kita. Oke, ada di dalam hati Kenzo juga ya? Ya. Kenzo mau say hi sama teman-teman sekolah minggu? Ya, ada yang mau disampaikan? Supaya tetap di rumah, jaga kesehatan ya. Ya. Oke deh. Ya, Tuhan berkati Kenzo. Ya. Ya Bang. Dan berkati Bang. Ya, Tuhan berkati. Sekarang kita mau hubungi siapa namanya? Monik. Bukan adanya. Angel. Halo Kak. Sebentar, ulang. Ayo. Halo Angel. Ini langsung direkam ya. Ya. Halo Ito, sehat? Sehat. Oh, puji Tuhan. Angel, bagaimana? Angel tentu ikut dong ya, ibadah sekolah minggu yang di YouTube ya. Iya Kak. Ya, Angel kangen gak sih kalau kita sekolah minggu lagi kumpul-kumpul? Apa Kak? Ngumpul. Ya, nanti kalau sudah lewat pandemi COVID-19, Angel rindu kan supaya kita kumpul lagi? Oh, iya Kak. Rindu Kak gitu. Iya Kak, rindu. Kangen gak sih sama teman-teman Pratama? Ayo. Apa? Apa? Ayo, apa? Angel, Tanya apa Kak gitu? Apa? Angel kangen sama teman-teman Pratama. Kangen. Kangen. Coba. Oh, kangen dong ya. Kangen. Iya. Kencengnya. Hari Angel, loh mana wajahnya Angel nih?
Ah, ya gitu dong. Ini Kak, gitu nih. Iya. Angel hari Ke sini ya. Cuk. Angel hari Minggu besok kan kita merayakan hari Pentakosta ya. Hari Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus. Oh iya Kak, gitu. Oh iya. Iya Iya. Kak, gitu. Iya Kak. Ya, ingat ya. Dan Roh Kudus Ya. ada di dalam hati kita, ada di dalam hati Angel, ada di dalam hati Mama juga ya. Angel mau titip salam untuk teman-teman. Salam sehat semua Kak, gitu. Buat teman-teman, gitu. Salam sehat semua Kak, buat teman-teman. Dan kerjakan PR juga di rumah ya. Berkumpul lagi, cepat ibadah. Gitu. Biar cepat kumpul dan ibadah lagi. Oh, ya. Angel diulang yang terakhir. Yang ngomongnya ke sini dong itu. Yang terakhir diulang supaya bisa ibadah lagi. Supaya cepat berkumpul gitu. Supaya cepat berkumpul. Beribadah kembali Kak, gitu. Beribadah kembali Kak. Oke deh. Ya, Angel jaga kesehatan ya. Jumpa teman-teman. Iya, jumpa teman, jumpa kakak sekolah minggu. Ya Kak. Sama-sama. Ya sama-sama. Ya, Tuhan berkati Angel. Ya. Dadah. Ya sama-sama Kak. Ya sama-sama Kak. Kita ngubungi nih satu abang jagoan. Halo, Bang. Bang Adriel. Bang Adriel di kamar sendiri ya? Enggak, di ruang tamu. Oh, sudah di ruang tamu. Ya, Bang Adriel, tadi kakak sudah tanya-tanya juga sama Alicia. Sekarang kakak mau tanya sama Adriel, bisa ya? Ya, Adriel, apa kabar hari ini? Baik, Baik, timbangan nambah berapa? nggak tahu, nggak cek. Nggak cek. Tapi itu pipinya udah makin tembem. Ya, jaga kesehatan juga ya Adriel ya. Ya, Ya, Adriel, kakak mau tanya mengenai Pentakosta. Ya. Apa yang Adriel bisa ceritakan mengenai Pentakosta? lupa. Lupa? Oke. Pentakosta nggak apa-apa. Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ingat? Ya, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid yang hadir di satu rumah di kota Yerusalem dalam bentuk lidah-lidah api. Ingat? Ingat. Ya. Pertanyaan kakak, kalau dulu kan Roh Kudus itu hinggap dalam bentuk lidah api di atas orang-orang kudus. Kalau sekarang Roh Kudus ada di mana ya? Di hati kita. Oke, good answer. Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kita? Untuk bersikap baik. Memimpin kita bersikap baik. Apalagi? Untuk ke jalan yang benar. Menuntun ke jalan yang benar. Good. Ada lagi nggak ya? Nggak tahu itu. Oh, itu aja. Oke. Jadi Roh Kudus juga ada di dalam hati Bang Adriel ya. Memimpin Bang Adriel bersikap baik dan menuntun kepada kebenaran. Ya, itu aja Bang Adriel. Oke, Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. oke, makasih Kak. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan, kalau saat ini kita bisa menghubungi adik-adik sekolah minggu dan menanyakan pemahaman mereka mengenai Pentakosta. Dan puji Tuhan, pemahaman mereka yang mereka miliki kiranya ditambah-tambahkan oleh Tuhan, sehingga tidak sekedar menjadi pengetahuan,
tetapi masuk ke dalam hati, memimpin adik-adik menjadi anak-anak yang baik, dengar-dengaran kepada orang tua, melayani sungguh-sungguh, hidup suci, hidup benar, diberkati. Dan pada saatnya nanti adik-adik sekolah minggu bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Selamat memperingati Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus hadir memimpin hidup kita. Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran dan demi kemuliaan Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati.